kapitalisme demokrasi telah menghasilkan berbagai masalah dalam beberapa dekade di seluruh dunia. Kesenjangan ekonomi, ketidakadilan politik, pengelolaan sumber daya alam yang salah yang mengakibatkan bencana alam di mana-mana. Inikah peradaban yang kita dambakan? Sumber daya alam kita dicuri, kebebasan berbicara di luar batas, kebebasan perilaku tanpa norma, bahkan kebebasan penodaan terhadap agama. Bismillahirrahmanirrahim. Editorial Kabar Sirkah edisi ke-19, Jumat 4 Februari 2022, dengan tema Sengkarut minyak goreng berlanjut, monopoli kartel kapitalis mengatur harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sekalian? Jumpa lagi dalam editorial Kabar Sirkah edisi ke-19. Insya Allah setiap pekan Kabar Sirkah menyapa kita semua. Alhamdulillah sudah 18 edisi berlalu dengan tema tetap fokus pada bidang ekonomi. Beragam dinamika, respon positif maupun negatif terhadap kehadiran Kabar Sirkah sebagai kanal digital berbasis ekonomi Islam telah memberikan warna dan semangat tersendiri dalam berkiprah di dunia maya. Pro dan kontra dengan isi konten editorial pun bermunculan. Bagi kita ini sebagai indikasi bahwa Kabar Sirkah mendapat perhatian umat Islam di tanah air kita ini. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kita semua yang sudah memberikan responnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada editorial ke-18 sebelumnya, kita telah membahas terkait Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru yang ternyata penuh dengan rekayasa proyek oligarki kapitalis. Kali ini Kabar Sirkah mengangkat tema kembali tentang kartel harga minyak goreng yang telah tidak terkendali dalam perspektif ekonomi Islam. Kabar Sirkah akan mengupasnya secara akurat dan mencerdaskan. Tema Kabar Sirkah terkait minyak goreng sudah pernah kita kupas pada edisi ke-17 yang lalu. Sudah 2 pekan kebijakan satu harga dengan harga 14.000 yang dikeluarkan oleh rejim ternyata tidak banyak bisa berbuat. Fakta di lapangan berbicara lain. Harga masih tidak terkendali secara utuh. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi seperti hal ini? Belum selesai satu masalah, muncul masalah baru lagi. Begitu seterusnya, masalah demi masalah negeri ini terus terjadi seperti benang kusut. Entah dari mana menguraikannya, sehingga didapat solusi yang tepat dan tuntas. Di sisi lain, walaupun umat Islam mayoritas di negeri ini, tapi umat Islam sudah terlalu lama dibelenggu pemikiran, perasaan, dan aturan sistem kapitalisme, serta solusi model kapitalisme ini yang diterapkan semenjak penjajah mulai berkuasa di tanah air kita ini. Situasi dan kondisi serta kebijakan ekonomi secara makro dan mikro kental dengan nuansa kapitalis, walaupun rejim dengan segala cara membantahnya. Tapi konsep pemikiran dan aplikasinya jelas-jelas menunjukkan status quo, mengikuti arahan para kapitalis dan dijalankan oleh antek-anteknya. Ini tidak bisa dipungkiri, faktanya memang seperti itu. Indikasi adanya kartel dalam kasus harga minyak goreng ini oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU telah mencium adanya praktek tidak wajar dari kenaikan harga minyak goreng ini secara bersamaan dalam beberapa bulan terakhir ini. Definisi kartel menurut Kasus Besar Bahasa Indonesia adalah organisasi atau perusahaan besar yang memproduksi barang yang sejenis. Termasuk praktek kartel adalah persetujuan sekelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga komoditas tertentu.
KPPU tengah mendalami indikasi tersebut. Jika sampai terbukti adanya praktek kartel antara pelaku usaha minyak goreng ini, maka akan ada sanksi yang menanti. Kalau terbukti, diberi hukuman antara lain bisa didenda hingga 50% dari keuntungan bersih atau 10% dari total penjualan. Saat ini, KPPU sudah melempar kasus ini ke ranah penegakan hukum. Indikasi lonjakan harga minyak goreng mulai dari bulan Oktober 2021 hingga mencapai 20.000 per liter dan adanya indikasi dugaan kuat kartel dalam kenaikan harga minyak goreng ini menjadi bukti kuat. Penelitian KPPU ini difokuskan pada dua aspek, yaitu 1. Apakah kenaikan ini disebabkan adanya kebijakan rejim? 2. Ataukah terdapat perilaku anti persaingan oleh pelaku usaha minyak goreng? Dijelaskan bahwa sinyal-sinyal indikasi tersebut terkait dua hal di atas sudah ada. Dari hasil penelitian ini, KPPU melihat bahwa terdapat konsentrasi pasar sebesar 46,5% di pasar minyak goreng, artinya hampir setengah pasar dikendalikan oleh hanya 4 produsen minyak goreng besar. Ironis sekali. Secara rasional, naiknya harga minyak sementara stok minyak goreng mencukupi dan permintaan cenderung stabil, semakin memperjelas adanya praktek kartel dalam hal ini. Sebaran pabrik minyak goreng juga tidak merata, di mana sebagian besar pabrik minyak goreng berada di Pulau Jawa dan tidak berada di wilayah perkebunan kelapa sawit. Padahal ketergantungan pabrik minyak goreng akan pasokan CPO menjadi sangat besar. Pelaku usaha terbesar dalam industri minyak goreng juga merupakan pelaku usaha terintegrasi dari perkebunan kelapa sawit. Pengolahan CPO hingga produsen minyak goreng adalah dalam satu organisasi tertentu. Kartel merupakan tindakan yang dilarang pada pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di sana disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar atas produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat. Di dalam ayat 2 dari undang-undang yang sama juga disebutkan bahwa pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atau produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila 1. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusi atau penggantinya. 2. Mengakibatkan pelaku usaha tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama. 3. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Inilah bagian dari persaingan yang tidak dikehendaki oleh syariat Islam. Lantas, bagaimana perspektif Islam dalam hal ini? Dalam pandangan ekonomi Islam, kasus naiknya minyak goreng ini terlihat dengan jelas adanya praktek monopoli untuk menaikkan harga dan mengambil keuntungan dari kenaikan harga tersebut. Hal ini dalam ekonomi Islam disebut dengan istilah ihtikar. Praktek ihtikar di dalam Islam adalah terlarang. Sebab monopoli ini adalah mempermainkan barang yang dibutuhkan oleh rakyat dan menjualnya dalam keadaan harga mahal, dan rakyat sangat membutuhkan minyak goreng ini. Minyak goreng ini adalah jenis barang elastis, karena berapapun harganya akan tetap dibeli oleh rakyat karena sudah menjadi kategori sembako. Penimbunan atau ihtikar secara mutlak adalah haram secara syar'i.
karena ada larangan tegas dalam pernyataan hadis secara gamblang. Telah diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari Sa'id bin al-Musayyib dari Muammar bin Abdullah al-Adawi bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "La yahtakiru illa khati'un." Artinya, tidaklah melakukan penimbunan kecuali orang yang berbuat kesalahan. Di dalam riwayat lain dengan redaksi yang berbeda, tapi intinya sama, disebutkan bahwa tidaklah orang yang melakukan ihtikar kecuali ia berdosa. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Sementara di riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memonopoli bahan makanan selama 40 hari, maka sesungguhnya ia telah berlepas diri dari Allah dan Allah berlepas diri darinya." Hadis riwayat Ahmad. Ada perbedaan pendapat dalam kalangan ulama terkait barang apa saja yang tidak boleh ditimbun. Di antara mereka adalah Abu Yusuf yang menyatakan barang apa saja dilarang untuk ditimbun kalau akan menyebabkan kemudaratan kepada manusia walaupun barang tersebut emas dan perak. Pendapat ini disepakati oleh sebagian ulama terakhir dari Hanabilah, Ibnu Abidin Syaukani, dan sebagian ulama Malikiyah. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, barang yang dilarang untuk ditimbun adalah barang kebutuhan primer. Sedangkan barang kebutuhan sekunder tidaklah diharamkan. Dari dua pendapat ini, pendapat yang terkuat adalah yang melarang ihtikar untuk semua barang tanpa kecuali, karena hadis di atas bersifat umum. Para ulama sepakat bahwa setiap praktek jual beli hukum asalnya adalah mubah atau boleh, kecuali apabila ditemui adanya ilat atau alasan dasar yang menyebabkan keharamannya. Contoh ilat keharaman adalah disebabkan adanya unsur yang membahayakan atau doror, ada unsur penipuan, unsur curang, adanya unsur fahisi atau tidak pantas dilakukan, dan jual belinya orang yang dipaksa atau mukrah. Jika ditinjau kembali pada asal-usul timbulnya ilat atau alasan dasar keharaman praktek jual beli, maka ada beberapa kemungkinan besar timbulnya kecurangan pada praktek kartel. Di antaranya sebagai berikut. 1. Adanya unsur yang membahayakan kemaslahatan umum. Unsur ini sudah terpenuhi dengan kesulitan rakyat mendapatkan minyak goreng, karena barang susah didapat, kalaupun ada harganya mahal. 2. Adanya niat mempengaruhi harga pasar. Hal ini sudah berjalan sejak bulan Oktober 2021 dengan naiknya harga minyak goreng sampai sekarang ini. 3. Adanya niat mematikan usaha yang lain yang tidak ikut bergabung dalam komunitas kartel mereka. Ini juga sudah terjadi. Faktanya, hanya 4 perusahaan yang menguasai hampir 50% pasar minyak goreng di negeri ini. Praktek kartel yang dapat membahayakan kemaslahatan umum ini bertentangan dengan kaidah utama praktek muamalah, yaitu 1. Hendaknya berbisnis berorientasi pada penyediaan kualitas produk yang baik bagi masyarakat. 2. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan bagi diri dan orang lain, termasuklah terhadap pekerjaan orang lain atau kehidupan orang lain, apalagi masyarakat. Kalau perekonomian negara bertumbuh pada sektor swasta, maka pemerintahan yang berjalan akan mudah dikendalikan oleh swasta. Dan ini sudah terbukti sekarang ini. Islam tidak menghendaki hal ini terjadi. Untuk mewujudkan negara yang benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi, maka harus diterapkan ekonomi Islam. Kalau sistem ekonomi Islam dijalankan, maka fundamental yang paling mendasar yang harus diperbaiki adalah penataan terhadap kepemilikan. Dalam Islam, kepemilikan sangat tegas, dibedakan antara kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Hal itulah yang tidak ada dalam sistem ekonomi kapitalisme.
kalau kapitalisme itu semua bebas dikuasai oleh swasta. Yang dianak emaskan adalah pihak swasta. Dan ini terbukti dalam kasus naiknya harga minyak goreng ini. Padahal perkebunan swasta itu menggunakan tanah milik negara. Dan rakyat punya hak di dalam hal tersebut. Tapi faktanya perkebunan dan perusahaan-perusahaan kebun sawit dan minyak goreng merasa memiliki sendiri tanah-tanah tersebut. Ironis. Ekonomi berbasis syariat Islam dan dijalankan oleh manusia-manusia yang mau terikat dengan syariat Islam dengan keimanan yang kuat dan kepribadian berbasis Islam. Berbeda dengan ekonomi kapitalis yang dibangun oleh sistem sekuler, dijalankan oleh manusia-manusia yang tidak mau tunduk dengan syariat Islam. Tentu hasilnya akan berbeda. Satunya jadi berkah bagi rakyat, yang satunya lagi jadi bencana bagi rakyat. Dan hal ini sudah terbukti hari ini. Apakah kondisi ini terus dibiarkan? Ekonomi negara dikelola oleh orang-orang yang tidak tahu dan tidak memahami syariat Islam, walaupun masih mengaku agamanya Islam. Jelas tidak. Jika dibiarkan, kita semua akan menanggung resikonya. Sesuatu yang tidak sesuai syariat, apalagi yang berurusan dengan masalah publik, pasti akan menuai bencana. Sistem ekonomi kapitalisme yang jelas-jelas buatan manusia dengan akalnya yang terbatas tidak akan mampu menjawab problematika ekonomi manusia secara tuntas. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan solusi melalui syariat Islam. Tapi mayoritas manusia dan umat Islam justru tidak menjadikannya sebagai rujukan, malah mengambil sistem kapitalisme yang seolah-olah mampu menyelesaikan masalah ekonomi dunia tanpa mau mengkritisi karakter dasar kapitalisme yang sejak awal pemikirannya sudah rusak karena berasal dari pemikiran barat yang kapitalistik. Kenapa umat Islam masih saja terus dengan mudah digiring oleh konsep ekonomi model kapitalisme ini, serta pemahaman dan sikapnya tidak kritis menerima begitu saja propaganda kosong yang didasari oleh sistem kapitalisme ini, serta melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam? Jawabannya, karena sistem ekonomi kapitalisme adalah warisan penjajah yang dipaksakan dan diterapkan sejak masa penjajahan dahulu, serta sejak dini umat Islam sudah dibentuk pola pemikiran sekuler melalui pendidikan berkurikulum sekuler, mulai dari bangku sekolah dasar hingga bangku perguruan tinggi. Umat Islam sudah dicuci otaknya dengan doktrin dan pemahaman bahwa agama tidak boleh ikut campur dalam urusan bisnis atau ekonomi, dan mayoritas umat Islam tanpa sadar maupun sadar mengikuti pola kapitalisme ini. Rezim ini sesungguhnya adalah pelanjut dan pewaris penjajah dengan sistem ekonomi kapitalismenya yang sangat membuka lebar dan mendukung praktek-praktek ekonomi haram. Akibatnya, umat Islam semakin jauh dari pemahaman Islamnya, bagaimana yang seharusnya sesuai dengan syariat Islam. Sudah saatnya umat Islam sadar dan tidak lagi ikut-ikutan berekonomi model kapitalisme ini yang jelas-jelas merusak tatanan kehidupan. Sekarang umat Islam harus memilih apakah kapitalisme atau Islam dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi manusia dengan penerapan syariat Islam secara total dalam bingkai institusi khilafah. Semoga editorial Kabar Sirkah edisi ke-19 ini membantu memperbaiki pemahaman umat, insya Allah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di editorial berikutnya. Kabar Sirkah, akurat, mencerdaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.